Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mondrogeni Podcast Semanca, ketemu lagi dengan kami dalam acara Mondrogeni Podcast Semanca. Kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang spesial, masih dalam rangkaian hari ulang tahun SMA Negeri 1 Cangkringan yang ke-27. Bersama dengan saya, Heni Wulansari sebagai host, dan narasumber kita yang istimewa hari ini, Bapak Heru Sutrisno. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi semua pemirsa Mondrogeni. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Iya, senang sekali hari ini kami bisa menghadirkan Pak Heru ya di acara podcast kita. Sehat Pak Heru hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan, keselamatan selalu membersamai kita semua nggih Pak Heru nggih. Terima kasih. Sebaliknya untuk tim SMA Negeri 1 Cangkringan atau tim podcast Mondrogeni, sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, perlu kami perkenalkan dulu, Pak Heru ini adalah salah satu anggota dari komite sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan, yang beliau kebetulan secara domisili ya Pak ya. Posisi tempat tinggalnya juga berada di kawasan wilayah Bedoyo, yaitu desa di mana SMA Negeri 1 Cangkringan berdiri. Tentunya dengan itu Pak Heru sudah mengetahui banyak nih tentang seluk-beluk berdirinya SMA Negeri 1 Cangkringan, dan itu akan kita bahas spesial hari ini. Pak Heru, boleh nih kita sharing ya Pak Heru ya, bertanya beberapa hal terkait dengan sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Cangkringan, yang mana kalau berdasarkan data yang ada, SMA Negeri 1 Cangkringan ini kan merupakan sekolah termuda Pak Heru, SMA negeri yang paling muda, berdiri tahun 1998 di Kabupaten Sleman, dan secara geografis pun letaknya paling atas ya Pak Heru ya. Iya, dulu di atas kita ada SMK. Sekarang SMK-nya sudah pindah ke bawah Pak. Jadi kita ini tertinggi di wilayah Kabupaten Sleman. Nggih. DIY mungkin. Di DIY mungkin betul Pak. Nah, mungkin Pak Heru bisa sedikit menceritakan Pak Heru dulu awal mula berdirinya SMA Negeri 1 Cangkringan itu apakah atas inisiasi warga lokal atau murni dari dinas, atau mungkin ada hal-hal menarik yang bisa diceritakan terkait dengan sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Cangkringan Pak Heru? Baik, terima kasih Bu Eni. Untuk sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Cangkringan itu mungkin yang saya sampaikan tarik ulur ya ke belakang dan ke depan, karena begitu sudah lama, sekitar tahun 94-95 ya, proses untuk berdirinya SMA Negeri 1 Cangkringan ini awalnya dari inisiasi dari dinas, artinya dari pemerintah, di mana di SMA di Cangkringan itu belum ada SMA negeri di wilayah ini, wilayah Cangkringan. Oh iya. Jadi dari dinas waktu itu Bu Yamsih. Oh iya, waktu itu masih dinas pendidikan ya Pak ya. Itu menyampaikan ke masyarakat atau ke pemerintah Cangkringan kalau harus ada SMA di wilayah Cangkringan. Waktu itu yang ditunjuk ataupun divalidasi itu di samping barat Kelurahan Desa Wukirsari. Desa Wukirsari. Iya, yang diharapkan pertama kali menjadi lokasi SMA gitu ya Pak ya. Dekat dengan desa ya. Karena keterbatasan pengetahuan tentang potensi lokasi yang akan dijadikan SMA. Namun di perkembangan selanjutnya gitu ya, ada tokoh namanya Mbah Karjo atau Pak Sukarjo, atau sekarang itu sesepuhnya, kebetulan sesepuh komite SMA Negeri 1 Cangkringan juga. Jadi kalau istilah dulu pepundennya gitu ya Pak ya. Itu ada tuh tanah Sultan Ground. Kalau dulu ini OO. OO itu apa Pak? OO itu tanah peninggalan Belanda. Jadi bukan kepemilikan pribadi atau individu gitu ya. Setelah Belanda atau Hindia Belanda meninggalkan Nusantara, otomatis tanah itu akan kembali ke Sultan Ground atau ke Kesultanan Yogyakarta, ke pemerintahan gitu ya Pak. Mbah Karjo itu menyampaikan, menginformasikan kepada Bu Yamsih atau Dinas Pendidikan waktu itu bahwa di wilayah Wukirsari, tepatnya di Dusun Bedoyo itu ada tanah Sultan Ground yang begitu luas. Keluasannya berapa ya Pak kira-kira kalau di sini? Yang mungkin 6.000-an lebih ya, kurang lebih ya. Banyak ya kalau untuk pembangunan sekolah gitu kan sudah representatif ya Pak ya. Dan tentu waktu itu tidak semudah itu ada tanah kosong tinggal di tempat. Banyak pro kontra di masyarakat juga. Jadi biasalah untuk pembangunan itu pasti ada pro kontra dan ada perjuangan. Iya, berarti prosesnya nggak mudah ya membangun SMA Cangkringan ini. Tarik ulur antara yang berkepentingan, ada beberapa oknum yang berkepentingan dengan tanah ini yang waktu itu sudah dikapling-kapling. Sempat dikapling-kapling juga. Kepada beberapa tokoh.
tokoh dusun Bedoyo sendiri ataupun tokoh di Cangkringan. Oh, berarti apakah tanah ini kalau tadi Bapak ceritakan kan ini Sultan Ground, artinya milik Kesultanan gitu Kesultanan. ya. Kenapa bisa dikapling-kapling Pak gitu? Ya waktu itu mungkin administrasi pengawasan masih tanah ini belum, ya longgar gitu ya Pak ya. Belum seperti sekarang ini ya. Jadi ada beberapa yang merasa keturunan atau beberapa yang merasa memiliki hak tapi merasa saja tidak. Sejatinya tidak memiliki hak. Sejatinya tidak memiliki dan punya akses, gitu ya. Punya akses di pusat atau di pemerintah pusat sana sehingga tanah ini bisa dijadikan hak milik tanpa melalui proses yang sesuai resmi dengan gitu ya, yang legal lah, gitu. Oh begitu. Jadi perjuangan panjang ya untuk mewujudkan adanya SMA 1 Cangkringan. Berarti ini PR untuk kita bersama nih. Udah tertatih-tatih Pak untuk membangunnya, berarti harus mengembangkan lagi, mengoptimalkan lagi kualitasnya begitu ya Pak ya. Oke. Berarti ini Pak, sebelum digunakan untuk SMA, untuk lingkungan tanah yang ada di sini itu tanah kosong. Tanah kosong ditanemin singkong, ditanemin buah-buah aja. Pekarangan gitu ya Pak ya. Tapi sudah dikapling-kapling 500 meter persegi masing-masing. Sini sudah ada landscape-nya waktu itu, kayak macam layout. Punya jalan, siapa ini? Nggak tahu itu halusinasi saja. Ada TK-nya, ada masjidnya, ada gerejanya, itu ya untuk ini aja lah. Mungkin seperti ini ya, action plan untuk beberapa tahun yang ke depan gitu ya. Tapi kita memang harus bangga berdiri di sini, di tanah ini, karena tanah ini punya nilai sejarah yang tinggi. Jadi sejak sebelum Kesultanan Yogyakarta sampai ke era Sultan Yogyakarta, tanah ini punya nilai sejarah. Mungkin Pak Heru bisa menceritakan nih secara historis sejarah istimewa apa yang ada di tanah wilayah di daerah Bedoyo ini Pak? Sebagai ini kejadian yang kita alami, itu pasti repetisi atau pengulangan yang polanya seperti itulah, cuma beda zaman dan beda tokoh. Tapi intinya sama. Jadi ini kita mundur ke belakang, misalnya di tahun 1742. 1742 itu ada tokoh dari Keraton Solo namanya Raden Semboyo, itu Mbah Kudo Taliwangsa kalau orang di dusun sini. Itu salah satu demang di Banjarsari Solo, Jawa Tengah ya Pak ya? Iya, dia dapat utusan, dia salah satu utusan atau panglima perang, tapi bukan yang utama, atau pengapit atau asisten panglima lah kalau zaman sekarang, bahasa sekarangnya asisten, yang kalah perang di daerah Pandak Bantul. Akhirnya waktu itu tanggung jawab terus disiplin seorang kesatria itu kan kalau tidak melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil, malu untuk pulang. Begitu. Makanya dia tidak kembali ke Keraton Solo, akhirnya mencari tempat yang untuk menetap karena dia malu untuk pulang. Untuk kembali gitu ya Pak, karena merasa tidak berhasil itu tadinya. Akhirnya ditemukanlah tempat ini namanya Hutan Bangsri. Hutan Bangsri itu membentang antara wilayah di mana? Sungai Kaliopak dan Sungai Kali Kuning. Luas ya berarti ya? Itu namanya Hutan Bangsri, yang sekarang muncul dari beberapa dusun. Itu kaitannya di sini. Kebetulan yang dipilih itu tempatnya di sini, di Bedoyo ini, dan makamnya di Bedoyo, petilasannya di Bedoyo. Ini 1742, sedangkan meninggal beliau itu 1742. Berarti datangnya ke sini sebelum itu. Sedangkan perjanjian Giyanti 1755 pemecahan. Jadi jauh sebelum itu ya. Aram, Surakarta dan Jogja itu kan 1755, jadi jauh sebelum berdirinya Keraton Yogyakarta. Ini kan ada nilai historisnya, ada nilai perjuangan dari seorang tokoh. Ya gitu garis besarnya seperti itu ya. Luar biasa selanjutnya sekali. Di era 1828, 1825 sampai 1828 terjadi perang di Ponorogo. Di Bedoyo ini nggak tahu kenapa mungkin karena ada nilai historis, ada roh DNA-nya pejuang, roh DNA leluhur yang memperjuangkan yang luar biasa gitu ya. Jadi muncul juga perjuangan dari Bedoyo ini, perlawanan dari masyarakat sekitar sini yang tidak terdeteksi siapa sih yang memimpin atau yang waktu jadi itu seperti gerakan separatis gitu ya Pak ya. 1823 sampai 1825. Kalau kita baca di buku sejarah, di sejarah karya tulisnya Peter Carey, Bedoyo ini di tempat yang sekarang berdiri SMA ini salah satu pemicu perang Jawa 1825
Oh, jauh sebelum kemerdekaan ya Pak ya? Karena ketidakpuasan negosiasi Pangeran Diponegoro 1823 bulan Juli. Pangeran Diponegoro ini kan dulunya benteng ya? Iya. Benteng atau villanya residen Jogja atau perwakilan pemerintah Hindia Belanda yang ada di Jogja itu tinggalnya di sini. Di sini ya, wilayah sini Pak ya? Dulu sini banyak sebelum dibongkar, makanya ada pro kontra itu karena kita sebagai masyarakat waktu itu hilang juga jejak sejarahnya. Berarti di sini dulu ada bangunannya ya Pak ya? Ada bangunan-bangunan, ada kolamnya, bangunan utamanya, bangunan istal kudanya. Oh gitu. Jadi berarti banyak. Sebelum berdiri SMA 1 Cangkringan, di sini itu bangunan bersejarah gitu ya. Mungkin bisa dijadikan situs sejarah gitu ya Pak ya. Jadi masih ada sisa-sisa tapi di luar bangunan SMA. Jadi salah satu waktu itu yang jadi kami terus terang ya, karena kita tidak tahu nih ke depan sekolah itu gimana. Betul. Masyarakat awam kayak di Cangkringan itu kan ini hilang nilai sejarahnya, hilang bukti-bukti sejarahnya. Ya, makanya waktu itu mungkin di dusun ini sendiri akan ada terjadi pro kontra tentang pembangunan sekolah ya. Tapi gimana pun juga kan kewenangan pemerintah untuk memajukan masyarakat dan sekitarnya untuk memudahkan anak-anak mereka untuk mencari pendidikan yang terbaik dan terdekat kan gitu ya. Betul, karena mau bagaimanapun akses pendidikan itu menjadi suatu yang fundamental juga ya Pak ya untuk pembangunan generasi yang akan datang gitu. Apalagi kan untuk lingkungan kalau yang sekarang itu kan hampir di semua kecamatan di wilayah kabupaten di Sleman atau bahkan di provinsi DIY itu kan memang standarisasinya sepertinya satu kecamatan minimal satu SMA atau SMK negeri begitu ya Pak ya. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah supaya anak-anak yang tinggal di wilayah sini tuh tidak kesusahan untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik gitu, dan ini dua-duanya sebetulnya sama-sama baik ya Pak ya. Artinya situs sejarah itu juga penting, pendidikan itu juga penting. Jadi semoga nanti bisa beriringan ya Pak ya berjalannya. Harus semangat ya. Untuk adik-adik yang sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan, karena ini kita repetisi. Betul. Cuma beda sistemnya. Waktu itu berjuang melawan penjajah gitu ya. Belanda, VOC, Belanda. Sekarang kita melawan diri kita sendiri. Melawan rasa malas nih. Rasa malas kita. Melawan kemageran ya Pak. Kalau anak muda sekarang tuh sukanya mager gitu Pak. Jadi udah deh di rumah aja rebahan enak gitu ya. Nah, ini juga yang perlu untuk ditanamkan pada generasi sekarang. Salah satunya untuk penguatan dan juga pengembangan karakter Pak, terkait dengan manajemen diri Pak kalau menurut saya. Jadi manajemen diri itu merupakan suatu aspek yang cukup penting untuk generasi muda sekarang. Bagaimana mereka bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri untuk menjadi pribadi yang berkualitas gitu ya. Karena kalau kita mungkin agak males, mager lah anak sekarang. Tapi begitu kita lihat nilai sejarah-sejarahnya, kita ada rasa kebanggaan. Iya betul. Begitu juga di SMA ini, mungkin adik-adik kurang semangat. Ternyata di sekolah ini tonggak sejarah yang luar biasa luar biasa. Salah satu pemicu perang Jawa. Gimana perang Jawa itu yang perang terbesar yang membuat Hindia Belanda atau pemerintah Belanda bangkrut. Jadi secara tidak langsung bisa mengendorkan penjajahan di Indonesia ya Pak ya, karena mereka bangkrut nih Pak. Itu benar-benar dia kekurangan logistik menghadapi 1823 1828 itu perang Jawa yang dia cuma 5 tahun tapi penting gitu dalam sejarah Indonesia. Menghancurkan perekonomian Belanda. Jadi kalau villa yang ada di SMA Negeri Cangkringan itu dibangun dari zamannya Napoleon Bonaparte. Zaman yang Raja Napoleon, William Napoleon. Jadi Hindia Belanda atau yang sekarang Nusantara atau sekarang Indonesia ini sebelum jadi Indonesia ini kan dulu pernah dijajah nih sama Prancis. Betul. 1808 sampai 1811. Di sinilah mulai dibangun villa. 1811 Prancis dikalahkan sama Inggris. Nah, terjadi perebutan? Bukan. Apa? Serah terima. Kekuasaan aset. Termasuk ini. Termasuk villa ini diserah terimakan dari penguasa Hindia Belanda waktu itu di Prancis ke Inggris. Ke Inggris 1811 sampai 1816. 1816 itu mulai
Inggris kalah lagi dengan Belanda, jadi sini kembali lagi ke Hindia Belanda. Jadi ini villa ini dibangun kurang lebih tahun 1808. Tapi terjadi 3 pemerintahan, Prancis, Inggris, dan Belanda atau Hindia Belanda waktu itu. Luar biasa sekali loh Sobat Mondro Geni Semangat. Pengetahuan dari Pak Heru ini. Pak, kapan-kapan boleh ya kita undang jadi guru tamu pembelajaran sejarah, Pak. Sejarah tentang wilayah dan juga pembangunan SMA Cangkringan. Pak Heru sudah memahami secara detail ya Pak ya. Ini karena mengalami banyak fase dalam kehidupan tentunya ya Pak ya. Banyak belajar, mungkin mendengar, mengamati dan mempelajari gitu ya Pak ya. Ini bisa diterapkan juga nih untuk anak-anak didik di SMA 1 Cangkringan. Karena artinya begini, kita itu bisa membuka dunia, kita bisa tahu tentang banyak hal, tentang apa saja dengan kita mempelajari ya Pak ya, membaca, mendengar, mencari wawasan dari berbagai sumber. Buktinya nih, Pak Heru lahir tahun berapa Pak Heru? 1976. 1976. Tapi sejarah dari tahun 1800 bahkan 1700 itu sudah di luar kepala, betul-betul luar biasa ini. Karena berawal dari desa kami ini yang ada nilai sejarahnya, kita akan menggali sejarah, ada kebanggaan tersendiri. Betul, Makanya harapannya untuk anak-anak didik SMA Negeri 1 Cangkringan bangga dengan SMA ini, keberadaan SMA ini dan nilai sejarah, terus akhirnya menggali. Dan mengupayakan hal yang terbaik bisa dilakukan gitu Kak Pak untuk peningkatan kualitas sekolahnya. Gini Pak Heru, ngomong-ngomong nih, kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas sekolah, nah di sini kan Pak Heru merupakan salah satu komite sekolah juga ya, yang mana kita semua tahu bahwa komite itu salah satu stakeholder atau nggak penting di sekolah, yang mana pasti komite itu mengupayakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan di sekolah. Nah, mungkin kalau boleh sedikit sharing Pak Heru nih, selama Pak Heru menjadi komite di SMA 1 Cangkringan ini, apa saja sih upaya ataupun hal-hal yang sudah panjenengan dan teman-teman di komite tentunya ya Pak Heru ya, upayakan untuk membantu mengembangkan SMA Negeri 1 Cangkringan menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, tentunya tidak lepas dari tugas atau fungsinya komite ya. Betul. Kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi selama ini hanya pengawasan. Itu tidak hanya sebenarnya pengawasan itu juga penting ya. Untuk mutu pendidikan. Itu kontrol ya Pak ya, betul. Gimana caranya mencari dana di masyarakat supaya untuk mendukung pembangunan atau kegiatan SMA ini berjalan lancar. Ya, kita kan dititipi sama wali murid ya. Betul, otomatis sebenarnya wali murid harus percaya 100% ke kita dan tidak meragukan bahwa komite itu jembatan antara pihak wali dengan pihak sekolahan. Tentu apapun masalah yang dihadapi siswa di sini tidak harus langsung keluar, tapi disampaikan ke kami melalui komite. Pasti kami akan membantu. Kami itu bukan di pihak sekolahan. Tidak memihak juga ke wali, tapi jembatan ya Pak ya, di tengah-tengah. Sudah banyak yang kita sampaikan, yang kita laksanakan dari beberapa teman komite, sampai termasuk komite yang baru saya ini. Sudah berapa tahun Pak jadi komite di SMA Cangkringan Pak? 10 tahun kurang 10 tahun ya Pak ya. Masih lebih lama dari saya Pak. Saya masuk sini 2018 Pak. Sudah banyak lah komite. Tidak lepas kita pengawasan pendidikan itu terus program-program yang dilaksanakan ataupun yang direncanakan sekolahan pasti kan dalam pantauan komite. Betul. Pasti dalam dukungan komite juga ya Pak dan dukungan komite tentunya. Karena memang bagaimanapun antara pihak sekolah, komite itu harus bersinergi dengan sebaik mungkin kan. Komite itu adalah perwakilan dari orang tua ya Pak ya. Jadi karena sedikit berbicara Pak kalau tentang trisentra pendidikan itu kan memang yang paling penting di dalam mensukseskan kegiatan pendidikan itu kan selain sekolah, orang tua dan juga masyarakat. Maka komite ini pun menjadi dua peran di sini. Komite adalah bagian dari orang tua dan komite masyarakat. Bagian dari masyarakat juga gitu. Dan selama 27 tahun berdiri ya Pak ya di SMA Negeri 1 Cangkringan, sudah banyak capaian-capaian ini yang diraih seperti sekolah adiwiyata mandiri, sekolah berbasis budaya, sekolah ramah anak dan sebagainya, yang tentunya SMA Negeri 1 Cangkringan akan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dari sekolah untuk
membangun generasi-generasi muda yang berkualitas. Kita kan menuju generasi emas ya Pak ya. Ya mungkin Pak Heru bisa menyampaikan nih, selaku pribadi ataupun selaku komite, harapan apa sih Pak yang dimiliki untuk SMA Negeri 1 Cangkringan ke depan, tidak hanya untuk 1-2 tahun ke depan, mungkin untuk beberapa tahun yang akan datang gitu Pak. Ya, saya akan ngulas ke belakang lagi ya. Boleh. Saya sebagai masyarakat, bukan sebagai komite. Siap. Saya sekolah ini kan menerima siswa pertama tahun 97. Oh iya ya. Tahun 97 dan lulus tahun 2000. Iya, pertama kali lulus ya Pak ya. Saya masyarakat asli sini. Waktu itu masih muda, lulus sekolah juga ya. Oh, lulus jenjang apa Pak tahun itu Pak? Saya lulus STM waktu iya. Saya lulus STM kan. Jadi, artinya waktu pembangunan sini saya masih lulusan. Masih masa usia sekolah gitu ya Pak ya. Dan saya udah merasa ada yang kebanggaan kami dari sini ya, yang biasanya kan ini anak-anak Cangkringan, anak-anak Cangkringan, anak-anak lereng Merapi, ini kan dipandang sebelah mata ya. Waktu itu. Iya. Mungkin Bu Heni dari mana aslinya? Saya aslinya Jogja juga, tapi Turi Pak saya Pak. Jogja bawah itu kalau Cangkringan itu kita kenalan sama orang, Cangkringan itu kayak kaget. Pak, saya boleh jujur dikit nggak Pak? Ya. Saya itu kan pindah ke sini 2018 ya Pak ya. Saya dulu mengabdinya di daerah Turi. Begitu saya nerima SK Pak, saya tuh gini Pak, SMA 1 Cangkringan tuh di mana ya? Padahal saya warga asli Jogja, guru juga. Nah, tetapi setelah saya masuk ke sini, ternyata SMA 1 Cangkringan tuh luar biasa dengan segala aset budaya wilayah yang dimiliki tuh benar-benar nggak bisa dipandang sebelah mata, gitu Pak. Nggak bisa. Saya kembali sampaikan jadi kebanggaan kami waktu itu. Akan ada SMA negeri di Cangkringan satu-satunya itu. Jadi paling enggak adik-adik kami waktu itu bisa sekolah dengan mudah dan dekat dengan akses sekolahan. Nah, waktu itu saya ingat ada kepala sekolah pertama namanya Pak Muhadi. Oh, kepala sekolah pertama di sini ya Pak ya? Oke. Itu kalau jam 7 kurang sedikit sudah berdiri di depan sana di pintu gerbang dan menyambut gitu ya. Galak waktu itu. Oh, galak waktu itu ya. Mungkin kalau sekarang sama wali murid sudah dilaporkan ke polisi. Dilaporkan ke ombudsman juga Pak kalau sekarang. Kan itu sebenarnya cara mendidik, membangun karakter ya Pak ya. Membangun karakter, membangun disiplin. Disiplin tinggi. Disiplin itu kunci ya Pak ya. Disiplin itu yang diterapkan Pak Muhadi waktu itu. Betul. Bagi anak mungkin ini sesuatu yang berat. Iya. Dan menyiksa gitu ya. Berat dan menyiksa. Tapi bagi orang tua waktu itu, kami sebagai waktu itu sudah lulus, ini kalau bagi anak mungkin menyusahkan, tapi kalau bagi orang tua pasti akan menyekolahkan di tempat yang seperti ini. Betul. Waktu itu kita udah punya mindset seperti itu ya. Kayak gitu, karena bangga juga dengan rasa disiplin. Karena disiplin itu sebenarnya kebebasan. Kalau yang kita pahami, disiplin itu kan mengikat, terus membelenggu dan karena aturan gitu ya. Karena harus melakukan kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan. Tapi disiplin itu sebenarnya hakikatnya dari hasil disiplin itu adalah kebebasan. Contohnya, kalau kita disiplin makan, disiplin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kita akan bebas makan apapun sampai umur berapapun. Terhindar dari sakit gitu ya Pak ya. Kalau kita disiplin dengan sisi keekonomian, keuangan, kita akan bebas untuk membeli apapun karena kita secara finansial kita settle gitu ya Pak ya. Itulah artinya disiplin itu, makna dari balik disiplin itu adalah kebebasan. Itu kebanggaan kami dengan SMA ini waktu itu dengan Pak Muhadi. Dan sampai saat ini sampai ke 27 ini belum pernah dengar saya di SMA Negeri Cangkringan itu ada siswa yang bermasalah di luar atau tawuran atau terlibat apapun. Luar biasa ya Pak ya. Secara kedisiplinan memang dibangun betul-betul di sini. Siswa dididik untuk menjadi siswa-siswa yang berkarakter baik tentunya. Apalagi sini sudah mencapai adiwiyata mandiri ya. Ini kan yang berbasis budaya dan lingkungan kan. Karena budaya itu sangat kokoh sekali, budaya itu untuk mempertahankan ideologi negara. Kata beberapa orang bahwa budaya itu salah satu benteng ideologi negara, karena begitu budaya dihancurkan, ideologi negara hancurlah suatu negara gitu ya. Betul Pak. Semua tidak lepas dari budaya, apapun itu, dari bangun tidur, dari makan, dari mandi, dari sekolah, dari berkegiatan apapun tidak lepas dari budaya.
budaya itu tidak hanya wayang, tidak hanya tari-tari, tidak hanya yang pakai pakaian adat, enggak. Jadi budaya itu perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dibangun terus-menerus berlaku selama jangka waktu yang panjang gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Ya, dan mudah-mudahan nih Pak, SMA Negeri 1 Cangkringan di masa-masa ke depan, di umur ke-28, ke-50, nanti ke-75 dan seterusnya bisa membangun semakin baik lagi, semakin berkemajuan, tentunya meningkatkan mutu pendidikan untuk seluruh siswa-siswa yang ada di sini dan berkontribusi secara positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, begitu ya Pak Heru. Oke, mungkin closing statement terakhir Pak Heru, boleh dong mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Cangkringan disertai dengan harapan-harapan Pak Heru. Iya, selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Cangkringan yang ke-27 dengan harapan ini sudah bagus SMA Negeri Cangkringan itu. Bagus disiplinnya, karakter pendidikannya, karakter budaya dan kawasan lingkungannya. Ini sangat bikin kami, salah satu komite itu saya sendiri bangga dengan berada di tengah-tengah SMA Negeri 1 Cangkringan, terlibat sedikit pun, walaupun ya tidak terlalu banyak yang kami libatkan dari komite, namun kami cukup bangga dan harapannya tetap dipertahankan. Dan ini kan era-era digitalisasi, selalu ada perubahan-perubahan untuk kemajuan anak-anak didik kita supaya menghadapi dunia di luar sana, dunia yang nyata dengan kehidupan itu akan mampu bersaing dengan baik dan bagus dengan tetap berbudaya dan disiplin. Ya, jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Heru, luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya Pak Heru, membuka banyak wawasan saya terkait tentang histori SMA Cangkringan. Jadi saya semakin mantap lagi nih Pak, karena di sini dibangun sudah berdasarkan perjuangan yang luar biasa, maka kita harus meneruskan perjuangan itu dengan cara kita gitu ya Pak yang positif. Kami ucapkan terima kasih Pak Heru untuk waktu yang diberikan di siang hari ini. Lain waktu boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi di kegiatan podcast dengan tema-tema yang lain. Oke, terima kasih untuk semua sobat podcast Manca. Berakhir sudah sesi kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu pada podcast Mondrogenis Manca sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.